Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du. Jamaah pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan. Mudah-mudahan semua pemirsa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan mudah-mudahan apabila ada yang sakit, baik sakit dohir atau batin, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita punya hajat, mudah-mudahan hajatnya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dijembarkan rezekinya, dijauhkan dari balahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya Ustadz Kampung DMT insya Allah akan memberikan tausiah melanjutkan kajian kemarin yang berjudul yaitu syarat-syaratnya wudu. Syarat wudu sama juga syarat-syaratnya adus nanti ke depan. Apa itu syarat, Pak Kamim? Syarat itu yaitu apabila kita wudu tetapi tidak mencukupi syarat wudu, maka wudunya itu tidak sah. Kayak seperti ada kisah cerita. Ada suatu orang namanya Kabayan. Itu Kabayan itu dia cita-citanya tinggi. Kalau istilah bahasa Sunda, kahayangna orangnya, kahayangna tinggi Pak Kamim. Dia mencintai wanita cantik gitu. Wanita cantik putri raja satu-satunya. Kalau bahasa Sunda mah teu nalipak maneh gitu. Awak pas-pasan tapi bogohna ka putri raja anu geulis hiji-hijina. Tapi rajanya bijaksana. Dia mau bilang tidak boleh, gak enak. Mau dikasih juga bingung. Raja itu memberikan syarat. Kabayan, kalau kamu tetap pengen anak saya jadi istrimu, ada permintaan syarat satu. Kamu itu harus bisa bahasa Sunda mah ngebedahkeun laut. Kalau bahasa Indonesianya apa Pak Kamim? Nau laut. Nau laut. Tapi naunya itu tidak boleh pakai mesin kayak sekarang mesin air gitu ya. Harus pakai batok. Pakai batok semalam harus beres. Tetapi dengan cita-cita yang tinggi, semangat yang tinggi, itu Kabayan tidak putus asa. Dia siap, raja, saya akan laksanakan. Kabayan dia semangat dengan tinggi karena ada pepatah istilah bahasa Arab manjada wajada, yang artinya siapapun orang yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, kita juga harus bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu, harus sungguh-sungguh, insya Allah akan berhasil. Belajar ilmu duniawi, kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Kita kerja, kalau sungguh-sungguh, insya Allah dengan izin Allah akan berhasil. Itu Kabayan, dia sungguh-sungguh, sambil berdoa kepada Allah, ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Allah menurunkan malaikat membantu cita-cita kabayan bisa nau laut pakai batok gitu. Itu syarat. Jadi kalau kabayan tidak bisa melaksanakan syarat itu, pasti nikahnya tidak akan jadi. Tapi dengan izin Allah, kabayan bisa nau itu laut dengan batok kelapa. Alhamdulillah dia laksana menikah dengan anaknya, putrinya raja. Hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat wudhu juga sama dengan syarat adus. Kalau tidak sesuai dengan syarat, maka wudhunya atau adusnya juga tidak akan sah. Ada berapa syaratnya wudhu? Syaratnya wudhu itu menurut versi madhab Imam Syafi'i ada 10. Seperti kata musonib, syurutul wudu'i asyratun, yang artinya syarat-syaratnya wudhu atau syarat-syaratnya adus itu jumlahnya ada 10. Yang 10 itu ya mana? Yang 10 itu al-islamu, artinya orang yang wudhu itu, orang yang adus itu harus orang yang beragama Islam. Mohon maaf. Jadi tidak sah, tidak jadi wudhunya orang non-muslim. Karena apa? Karena wudhu itu ibadah bangsa badan, ibadah badan. Tidak darurat. Jadi wudhu itu ibadah badan yang tidak darurat. Beda dengan umpamanya, mohon maaf, orang yang bukan Islam, non-muslim. Non-muslim itu punya hamba cahaya. Kalau bahasa Sundanya abid. Kalau laki-laki, kalau perempuan amat. Maka itu abid atau amat itu kalau bulan puasa yang wajib mengeluarkan zakat fitrahnya itu adalah dunungannya, sayyidnya. Nah, walaupun dia bukan orang muslim, tetap itu sayyidnya itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk hamba cahayanya. Maka itu mah sah, tidak apa-apa, walaupun yang mengeluarkannya bukan orang muslim, non-muslim. Karena apa? Karena zakat fitrah itu ibadah yang bangsa harta, ibadah harta, bukan ibadah badan. Atau seandainya, mohon maaf, orang non-muslim head, lalu dia sesudah headnya putus darahnya, dia adus. Nah, karena dia adusnya itu pengen menyucikan badan. Itu sah. Sah, walaupun dia bukan orang muslim, non-muslim. Kenapa? Karena kalau dia punya suami, dia akan nantinya dialap suka atau disetubuhi oleh suaminya. Gitu. Jadi pemirsa, sahabat Ustadz Kampung DMT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke-1, syarat sahnya wudhu itu harus orang yang Islam. Apa artinya Islam? Artinya Islam itu al-inqiyadu. Artinya turut, pasrah kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh upamanya sholat. Nah, kalau orang yang mengaku Islam itu harus pasrah. Setiap datangnya waktu sholat, maka dia harus melaksanakan sholat. Atau Ramadan,
itu kalau orang Islam harus pasrah pada hukum-hukum Allah, yaitu tiap bulan Ramadan harus melaksanakan puasa Ramadan. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya orang mengaku Islam? Saya Islam dari kecil, dari bapak saya, dari ibu saya, dari nenek saya. Jadi Islamnya udah kuat gitu. Tetapi setiap ada perintah Allah kayak sholat, dia tidak cuek, tidak melakukan. Puasa, cuek, tidak melaksanakan. Itu Islam bukan? Islam. Tapi Islam apa? Islam KTP. Kalau istilah anak-anak itu Islamnya Islam KTP, cuma KTP-nya doang. Tapi bukan Islam sejati. Kalau Islam sejati dia mengaku agama Islam, setiap ada perintah Allah dia selalu melaksanakan. Kalau Islam KTP dia mengaku Islam, tetapi setiap ada perintah Allah dia tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pemirsa yang budiman, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu Islam yang sejati, bisa melaksanakan semua perintah Allah dan bisa menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syarat sahnya wudhu itu watamiju. Artinya orang yang wudhu itu syaratnya harus orang yang udah tamyiz. Nah, jadi tidak sah, tidak jadi wudhunya orang yang belum tamyiz. Seperti anak kecil atau orang-orang yang majnun. Apa artinya majnun, Pak Kamim? Gila. Orang gila, ya. Orang gila itu wudhunya tidak sah. Patokan tamyiz itu ada sebagian ulama yang mengatakan yaitu umur 7 tahun sampai 12 tahun. Itu tamyiz. Nah, bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Kalau udah 7 tahun sampai 12 saya bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang jelek. Itu udah tamyiz. Nah, jadi patokannya udah tamyiz. Jadi kalau belum tamyiz, wudhunya itu tidak sah. Tapi bagaimana anak-anak kadang umur 5 tahun suka disuruh wudhu oleh orang tuanya ya. Kadang-kadang oleh orang tuanya itu disuruh untuk ngambil air wudhu. Nah, itu tamrinan. Artinya tamrinan itu Pak Kamim adalah melatih supaya anak itu bisa membiasakan diri, supaya anak itu bisa belajar gitu. Nah, jadi ada orang yang tamyiz, ada juga orang yang balig. Nah, kadang-kadang kata sebagian ulama, ada orang yang udah balig tetapi belum tamyiz. Kayak apa? Orang yang udah balig tapi belum tamyiz. Seperti kalau kita umpamanya waktu mau sholat, belum waktu duhur, dia udah nakol, bedug. Gitu ya. Kalau itu belum waktu asar, udah nakol, bedug. Itu orang tandanya udah balik, tetapi belum tamyiz. Kenapa? Karena belum bisa membedakan udah masuk waktu duhur, asar atau belum. Masih waktu umpamanya 15 menit lagi udah takol bedug gitu. Itu orang udah balik tetapi belum tamyiz. Nah, jadi sahabat Ustadz DMT, Ustadz Kampung DMT yang dirahmati Allah, tadi kedua syarat sahnya wudhu itu harus orang yang tamyiz.
Lalu ketiga, waniqa'u anil haidi wanipasi. Syarat sahnya wudhu itu adalah orangnya harus suci dari haid dan nifas. Harus bersih dari haid dan nifas. Apa bedanya haid dan nifas? Bedanya kalau haid itu pemirsa wanita yang keluar darah dari anunya. Nah, dari anunya. Dalam keadaan sehat. Tapi wanita itu udah umur 9 tahun ke atas. Nah. Lalu keluar darahnya itu minimal kalau haid yaitu yaumun walelatun, 1 hari 1 malam. Kalau dikolasikan bakal 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Itu minimal patokan haid. Nah, dan keluar darahnya itu menurut madhab Imam Syafi'i, versi Imam Syafi'i, penelitian hasil Imam Syafi'i agak panas katanya. Saya nggak tahu kadang saya kepala pernah haid. Kata perempuan juga saya tanya panas. Oleh karena itu darah haid itu kalau keluarnya hitam merah campur hitam, saking panasnya keluar darah haid gitu. Nah, kalau itu nanti ke depan, jadi minimalnya waktunya 1 hari 1 malam. Kalau galibnya biasanya orang-orang wanita Indonesia, penelitian orang Ajam, penelitian Imam Syafi'i, galibnya yaitu 6 hari atau 7 hari. Maksimalnya darah haid itu keluarnya yaitu 15 hari. Kadang-kadang ada juga orang perempuan yang haidnya itu lamanya 15 hari, itu maksimalnya. Bagaimana Pak Kamim kalau seandainya lebih dari 15 hari masih keluar darah haid? Nah, itu kata sebagian ulama bisa disebut itu bukan darah haid. Itu darahnya darah istihadoh. Artinya istihadoh itu darah penyakit. Gitu. Darah penyakit. Kalau nifas itu darah yang keluar dari anunya perempuan sesudah melahirkan. Nah, jadi kalau perempuan itu melahirkan, Pak Kamim, keluar bayi, anak, lalu keluar apa? Namanya itu yang suka dikubur itu. Kalau bahasa Sunda itu apa? Bali ya? Kalau bahasa Indonesia apa Pak Kamim? Nggak tahu. Itu kalau di bahasa Sunda itu apa namanya? Ari-ari ya, ari-ari ya, ari-ari. Nah, nanti ada keluar darah. Nah, itu darah itu disebut darah nifas. Nah, kalau darah nifas itu minimal 1 tetes. Minimal 1 tetes. Itu darah nifas. Nah, kalau standarnya galibnya biasanya keluarnya darah nifas itu biasanya itu keluar darah nifas itu yaitu 40 hari 40 malam. Nah, keluarnya biasanya karena ada adat istilah di kita itu kalau perempuan udah melahirkan 40 hari 40 malam suka ada apa? Suka ada marhaba anaknya gitu ya. Kalau di Sunda ya, marhaba anak. Ada istilah itu pepatah nurun ke anak, naikin bapakna. Bapakna mau itu lagi ngalagu murihnya rukun sono. Karena di antaranya rukun sono itu laki-laki sama istrinya itu, suami sama istrinya itu di antaranya 1 adalah waktu malam pertama itu rukun sono. Kedua itu habis berantem.
Kadang-kadang siang berantem, malamnya sono lagi. Ketiga, rukun sono itu kata sebagian ulama apabila kita mau berangkat keluar jauh, itu sono lagi. Keempat, apabila kita pulang kerja jauh, udah lama gak ketemu sama istri, itu sono lagi itu ya, beda lagi, apalagi bawa uang. Kalau tidak bawa uang ditendang ya. Itu rukun sononya. Yang kelima, rukun sono itu apabila udah melahirkan. Karena udah lama 40 hari gak ketemu ya. Udah 40 hari ketemu lagi. Itu sono lagi ya. Itu yaitu galibnya, yaitu keluarnya darah nifas. Maksimalnya itu keluarnya darah nifas itu Pak Kamim yaitu 60 hari, 60 malam. Itu maksimal. Bagaimana kalau seandainya lebih dari 60? Itu bisa dikatakan darah yang keluar itu disebut darahnya darah istihadah. Nah, jadi syaratnya orang yang mau wudu itu tadi kedua harus suci orangnya, kalau perempuan dari haid dan nifas. Ya kalau laki-laki tidak ada yang haid, tidak ada yang nifas. Itu khusus untuk kaum ibu-ibu dan anak-anak yang udah haid. Ya, anak perempuan yang udah haid. Kalau nifas, anak kalau belum punya suami tidak mungkin udah keluar nifas. Kalau nifas itu mungkin perempuan yang udah punya suami. Jadi harus suci itu ya, harus suci. Lalu yang ketiga, Pak Kamim, pemirsa yang budiman, sahabat Ustadz Kampung DMT, wa ama yamna'u wusulul ma'i ilal basharati. Yang artinya keempat ya, syarat sahnya wudu itu tidak ada yang menghalangi nyampenya air sama kulit. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Kita kalau bawa air, mau wudu ya air. Jangan sampai ada yang menghalangi datangnya air ke kulit. Seperti apa? Seperti kadihnin, seperti minyak. Ya kayak Pak Kamim itu pemirsa hembody ya. Hembody itu harus dihilangkan dulu. Atau samanin itu menyan, tetesan menyan ya. Tetesan menyan itu juga harus dihilangi dulu kalau kita mau berwudu. Atau kalau tukang cat ya, ada cat. Catnya itu harus dihilangi dulu. Karena itu cat itu menghalangi datangnya air ke kulit. Nyampainya air ke kulit. Tidak akan tembus ke kulit. Itu harus dibuang dulu. Atau upamanya pacar. Pacar itu harus dihilangin dulu kalau mau berwudu. Kalau yang dihilang itu dat pacarnya. Kalau yang udah merah di kuku itu ibu-ibu itu bukan pacar, itu mah apanya? Namanya? Bintek. Bekasnya. Itu mah ya, bekasnya. Kalau pacarnya yang gurhulan itu ya. Kalau itu yang merahnya itu bukan pacar, itu mah sarinya ya, sari pacarnya gitu. Itu tidak apa-apa. Yang harus dihilangkan itu pacarnya. Lalu jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a. Yang kelima artinya tidak boleh di anggota wudu ada sesuatu yang merubahkan air, Seperti apa? Contohnya sesuatu yang merubahkan air. Kayak di anggota wudu kita, mau tangan, mau kaki, mau muka ya, ada ja'faron. Ja'faron itu untuk nulis. Biasanya kalau orang-orang tukang hikmah ya, ulama hikmah itu suka nulis tintanya itu ja'faron, bukan tinta biasa, tinta ja'faron. Atau
Kalau ini yang merah itu apa? Spidol ya, sinuman ya, spidol. Nah, itu bisa merubahkan air oleh oleh tinta itu, oleh japaron atau itu tinta. Nah, atau gincu ya, gincu di dalam anggota wudunya, atau untuk itu bulao ya. Itu bulao itu bisa merubahkan air untuk mengambil wudu ya. Jadi itu tidak boleh, harus dihilangkan dulu. Lalu wal ilmu bipardiyatihi. Yang keenam, syaratnya wudu itu pemirsa, kita harus tahu, harus mengetahui fardunya wudu. Nah, seperti yang telah saya jelaskan kemarin, fardunya wudu itu jumlahnya ada 6 ya. Nah, sesuai versi madhab Imam Syafi'i. Itu fardunya wudu itu jumlahnya ada 6. Nah, jadi kita itu harus tahu fardunya wudu. Nah, atau dalam adus harus tahu fardunya adus. Nah, kalau fardu itu istilahnya wajib. Nah, wajib. Jadi kalau wajib itu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah. Apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang jahil. Apa itu jahil, Pak Amim? Jahil itu bodoh ya, bodoh. Kalau orang pintar sebutnya alim, ya alim. Nah, kalau orang bodoh, itu maka dia cukup meyakini bahwa semua itu fardu, gak apa-apa. Walaupun sunat, dia mengetahui itu semuanya fardu kalau orang bodoh. Lalu yang ke-7, syarat sahnya wudu itu Pak Kamim, pemirsa yang budiman, wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunatan. Artinya kita itu tidak boleh meyakini, kalau itunya nekadkeun gitu, fardu wudu dari semua fardu itu sunat. Jadi tidak boleh meyakini fardu-fardunya wudu yang 6 itu sunat. Nah, harus meyakini yang fardu itu fardu. Jangan meyakini yang fardu itu sunat. Bagaimana pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tidak bisa membedakan mana fardu, mana sunat, bingung. Mana fardu, mana sunat. Kalau untuk orang yang jahil atau orang yang awam, yang bodoh, cukup kita meyakini semuanya itu fardu. Jadi walaupun sunat kita yakini fardu. Tetapi kalau kita meyakini fardu sunat, maka wudunya tidak sah menurut versi madhab Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau orang yang alim, orang yang punya ilmu? Maka orang yang punya ilmu itu, yang ngerti ilmu fikih, maka dia itu harus bisa membedakan mana fardu, mana sunat. Oh ini fardu, oh ini sunat. Itu harus bisa. Jadi bedanya itu. Pasti beda pahalanya orang yang bodoh dengan orang yang punya ilmu. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus belajar mengetahui
tata cara wudhu, mana fardu, mana sunat. Supaya apa? Supaya ibadah wudhu kita itu lebih sempurna sesuai syariat ilmu fikih. Nah, jadi supaya lebih sempurna sesuai syariat ilmu fikih harus bisa membedakan mana wajib, mana sunat supaya kita termasuk golongan orang-orang yang punya ilmu, yang mengetahui ilmu fikih. Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal ma'ut thahuru. Artinya yang ke-8, syarat sahnya wudhu itu air yang dipakai wudhu itu airnya harus air suci. Nah, air suci. Jadi air suci itu air menurut don orang yang berwudhu. Nah, jadi air yang dipakai wudhu itu airnya harus suci menurut don orang yang berwudhu. Artinya don itu kita don itu kita meyakini itu air itu suci. Tetapi kalau don itu tidak 100%. Nah, kalau 100% kita meyakini itu sebutnya yakin. Jadi kalau don itu kita meyakini air itu suci tetapi di bawah 100%. Kayak 90% kita meyakini itu air suci. Atau kayak 80% kita meyakini air itu suci. Itu. Walaupun menurut orang lain itu air itu tidak suci. Tetapi kalau menurut kita itu air suci, maka itu air bisa dipakai wudhu. Walaupun menurut orang lain itu air tidak suci. Sebaliknya, kalau menurut orang lain air itu suci, tetapi menurut kita air itu tidak suci, maka itu air tidak dipakai wudhu. Tidak sah dipakai wudhu atau dipakai adus. Nah, gitu. Jadi harus sesuai don kita. Nah, jadi keyakinan kita, tapi yakinnya tidak harus 100%. Nah, kayak gini, kita punya air 1 ember. Nah, 1 ember. Kalau umpamanya saya ada don bahwa air yang dalam ember itu ada najis. Karena tadi ada kucing ke sana. Nah, ada kucing ke sana. Nah, kalau menurut saya itu air itu ada najis, don saya, maka saya tidak boleh wudhu pakai air itu. Tapi kalau Pak Kamim dia punya don, itu air itu suci. Nah, walaupun pendapat saya itu air najis, tapi kata Pak Kamim donnya dia suci. Maka Pak Kamim bisa wudhu pakai air itu. Tapi saya tidak boleh. Itu ya, don itu. Ya, lalu pemirsa yang budiman, syarat sahnya wudhu itu adalah waduhulul wakti. Waduhul wakti. Artinya syarat sahnya wudhu yang ke-9 itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus udah masuk waktu. Nah, jadi harus udah masuk waktu. Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mempunyai daimul hadas. Nah, orang yang mempunyai selamanya hadas. Kayak kemarin orang yang punya penyakit beser ya. Penyakit beser. Kemarin orang yang punya penyakit beser itu ada 3 beser itu. Ada beser itu besernya kencing melulu, sedikit-sedikit kencing, sedikit kencing, itu beser. Nah, jadi itu besernya kencing. Ada yang besernya itu hitut melulu, duduk hitut, berdiri hitut,
ke sana ke sini kentut melulu. Itu penyakitnya beser kentut. Ada yang penyakit beser selalu busiat. Ketik dia keluar modal busiat. Itu beser busiat. Itu daimul hadas. Atau orang yang punya penyakit istihadoh. Istihadoh itu adalah perempuan yang selalu keluar darah. Bukan di waktu head. Itu istihadoh. Jadi itu daimul hadas. Jadi kalau orang yang punya penyakit itu daimul hadas, tadi yang beser atau yang istihadoh, mohon maaf. Jadi kalau wudunya itu harus udah masuk waktu. Contoh, mohon maaf, Pak kami punya penyakit tadi daimul hadas, beser, kencing melulu. Jadi kalau mau sholat duhur, maka ngambil air wudhunya harus udah masuk duhur. Kalau mau sholat asar, maka wudhunya itu harus udah masuk sholat asar. Kenapa? Karena orang yang punya beser itu, daimul hadas, itu adalah susuci darurat. Jadi harus masuk waktunya. Kalau seandainya contoh gini, Pak kami punya penyakit daimul hadas tadi. Mau sholat lohor, wudhunya sebelum masuk jam 11 atau setengah 12, belum waktu duhur, maka itu tidak sah. Kayak orang yang wudhunya diganti dengan tayamum. Ya, kalau tayamum itu dengan debu, tayamumnya dengan debu itu, tayamum itu ibadah darurat. Jadi kalau kita mau tayamum, kalau mau untuk sholat lohor, maka harus udah masuk waktu lohor. Kalau mau sholat asar, sucinya wudhunya diganti dengan tayamum, maka tayamumnya itu harus udah masuk asar. Karena itu ibadah darurat. Gitu. Beda dengan orang yang sehat, yang normal. Ya kita mau sholat umpamanya lohor jam 12 umpamanya. Jam 11 kita udah wudhu. Lalu kita ke masjid sholat apa? Sholat duha, sholat taubat, sholat sunat dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Sholat asar, wudhunya waktu duhur. Itu gak apa-apa. Kalau orang yang sehat, orang yang normal. Ke-10, pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat sahnya wudu itu wal muwalatu lidaimil hadasi. Artinya yaitu wudunya itu harus berturut-turut. Harus berturut-turut bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu tadi yang punya penyakit beser atau istihadoh. Jadi wudhunya itu harus berturut-turut. Artinya berturut-turut itu kita wudhu. Jadi langsung kita udah beres wudhu, langsung kita melaksanakan sholat. Itu disebutnya mualah. Atau dari kemarin kita membasuh muka, jangan dilamakan, langsung kita maju membasuh tangan. Itu mualah, harus berturut-turut. Jangan sampai kita nunggu lama gitu ya, wudu dulu gitu ya. Kalau orang yang daimul hadas gitu ya, tidak boleh gitu ya. Itu wajib mualahnya itu. Jadi hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, itu sekilas yaitu tentang masalah syarat sahnya wudu. Mudah-mudahan ada berkah manfaatnya khusus untuk Al-Fakir. Saya Ustadz Kampung DMT, umumnya untuk pemirsa yang menyaksikan ini kajian saya, dan mudah-mudahan kalau ada benarnya itu semata-mata taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu semata-mata keluar dari kebodohan saya. Hud masopa dama kadar. Kalau ada jarum yang patah jangan dimasukkan ke dalam peti.
Kalau ada kata-kataku yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Mohon maaf ya pemirsa, sahabat, Ustadz Kampung DMT. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.